Gue bodo amat. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Oh, ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Oh, ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Gue Bodo Amat. Di episode yang lalu kita telah membahas perihal sejarah awal berdirinya Ahmadiyah di Wanasigra. Nah, kali ini kita akan mendalami sejarah Ahmadiyah di Wanasigra dengan narasumber yaitu seorang putri bungsu dari Aki Ejen. Baik, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, Nin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Nin? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keluarga gimana, Nin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, iya. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja nih, Nin? Kalau untuk saat ini kesibukannya selain di sekolah juga, karena di sekolah juga sih tidak terlalu sibuk karena situasi dan kondisi. Dan sekarang alhamdulillah juga walaupun kecil-kecilan gitu ya, lagi membantu suami untuk ini memelihara ayam petelur. Oh iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, Nin, saat ini saya ingin menggali perihal sejarah khususnya Aki Ejen. Iya. Almarhum Aki Ejen merupakan tokoh pertama di Wanasigra ini. Iya. Nah, boleh dari sudut pandang Ibu Yuyung, nah ini seperti apa sih sosok Aki Ejen ini? Iya. Ya. Setahu Nin ya, Aki Ejen itu merupakan seorang sosok ya boleh dibilang mungkin public figure ya, karena beliau juga merupakan seorang pejuang juga, pembuka juga di Tenjawaringin untuk membuka lahan pertabligan dulu. Iya. Oh iya. Luar biasa ya Aki Ejen ya. Iya. Nah, Nin, ketika Aki Ejen itu menyebarkan Ahmadiyah khususnya di Tenjawaringin, bahkan Aki Ejen sebagian besar dibaiatkan ya oleh Aki Ejen, melalui Aki Ejen. Nah, itu seperti apa, Nin? Apakah memang sosok karismanya Aki atau yang lain, Nin? Mungkin karena perjuangan beliau juga, karena kecintaan beliau juga terhadap jemaat gitu. Sampai beliau juga ya maaf ya, karena setahu Nin juga, karena Nin dulu itu
Kalau tidak salah dari tahun 1883 itu Nin udah dibawa hijrah ke Jakarta oleh kakak. Karena kan pada waktu itu Galunggung meletus gitu. Iya, Galunggung meletus, dan setahu Nin kalau untuk perjuangan Aki Ejen itu luar biasa. Iya. Nah, mungkin Nin ada kesan tersendiri dari Aki Ejen. Boleh disampaikan, Nin? Kalau kesan tersendiri karena beliau merupakan seorang ayah ya. Karena kan kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, kasih sayang seorang ayah itu sepanjang hayat. Banyak sekali yang terkesan gitu. Terutama doa-doanya gitu. Tapi yang sangat terkesan itu sewaktu Nin di Jakarta, beliau itu mengirimkan surat yang isinya itu selalu beliau mengingatkan untuk ya kegiatan-kegiatan jemaat kalau misalnya ada waktu-waktu luang gitu. Beliau selalu mengingatkan, ajaklah kakak ke Bukit Duri untuk Jumatan, kalau enggak ke Balikpapan yang terdekat. Terus banyak sekali lah yang terkenang dari beliau itu, karena beliau itu seorang sosok ayah yang lembut juga gitu ya, tidak pernah kasar dan tidak pernah sampai kalau memarahinya itu tidak pernah sampai memukul gitu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Dan sewaktu Nin udah nikah dulu kalau nggak salah ya, kan 3 kali itu keguguran. Beliau itu mengirimkan surat ke Hujur. Dan juga setahu Nin, waktu di Parung itu pertama kali itu ada hemopati. Beliau meminta resep-resep untuk penguatan kandungan dan untuk supaya memberi keturunan gitu. Kalau tidak salah melalui Pak Mubalik Dedi yang sudah meninggal, Pak Dedi almarhum. Dan dari situ alhamdulillah, karena seingat Nin ya, Nin itu tidak boleh punya anak dulu selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah berkat hemopati dan berkat doa dari orang tua juga, alhamdulillah Nin sampai punya anak. Alhamdulillah. Iya, lancar sehat. Tadi yang dimaksud mungkin Maulana Dedi Nasrullah ya? Iya betul, Maulana Dedi. Mantu dari Aki Tanu. Iya betul. Iya. Di episode sebelumnya itu sudah ditayangkan perihal Aki Tanu sendiri. Sudut pandang Aki Tanu perihal sejarah Ahmadiyah di Tenjowaringin. Nah, ini sangat menarik ini, Nin. Selanjutnya saya ingin tahu perihal cara tarbiyat dari Aki Ejen, Nin. Silakan, Nin. Iya. Kalau tarbiyat dari Aki Ejen itu ya, kalau untuk ibu-ibunya ya, beliau itu rutin setiap hari Rabu itu tiap minggu selalu mengumpulkan ibu-ibu untuk memberikan pelajaran. Ya, dan alhamdulillah kami ini ibu-ibu gitu ya, suka membawa buku dan menuliskan itu doa-doa, hadis-hadis juga, dan ilmu-ilmu yang lainnya juga. Saya terkesan juga seperti yang di Aki Lili itu. Beliau sampai sekarang itu kalau saya mau meminjamkan itu tidak boleh karena takut hilang katanya. Satu buku itu penuh, penuh doa-doa, hadis-hadis, dan itu selalu tidak terlewatkan setiap hari itu. Dan sampai akhir hayat beliau juga kan beliau memberikan khutbah pada hari raya Idul Adha itu. Malamnya itu sampai beliau meninggal gitu. Mungkin Nin masih ingat tanggal atau minimal tahun ketika Aki Ejen meninggal? Aduh, kalau tanggalnya saya lupa. Kalau itunya bulan Maret tahun 2008 kalau nggak salah 2008, meninggalnya. Ya? Iya. Paginya memberikan khutbah di hari raya Idul Adha. Dan jam 5.30 kalau nggak salah beliau meninggal. Kalau tahun 2008 berarti saya belum ada di Wanasigra. Iya, belum. Pak Irfan belum sampai sekolah di sini. Belum sekolah di sini. Iya. Oke, Nin, menarik.
Mungkin selanjutnya Nin, barangkali adakah karena Nin merupakan putri bungsu dari almarhum Aki Ejen, apakah memang dispesialkan oleh Aki Ejen? Kalau perasaan sih memang iya gitu ya. Tapi kalau untuk spesial beliau itu ke semua juga spesial. Iya. Enggak dibeda-bedakan ya Nin? Tidak. Enggak, ya? Beliau tidak membeda-bedakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Nin, mungkin ada mimpi khusus. Mungkin pernah bertemu dengan Aki Ejen di alam mimpi, mungkin bisa diceritakan Nin? Iya. Kalau tidak salah ya, yang selalu teringat itu mimpi beliau itu, karena beliau juga waktu peresmian Al-Wahid itu kan pas kedatangan Hujur tahun 2000 ya ke sini. Beliau alhamdulillah yang menyambut Hujur dari kendaraan beliau. Iya. Terus pas kalau nggak salah 2 tahun sesudah itu dimimpikan beliau itu berdiri tegak di samping Huzur di SMA. Waktu SMA itu belum, bangunan SMA itu belum berdiri seperti sekarang. Waktu seperti kerangkanya aja gitu. Itu yang terkesan, yang teringat di mimpinya itu. Jadi seperti nyata ya? Iya, seperti nyata. Iya. Karena teringat juga seperti dari omongan-omongan Pak Iman itu ya. Kalau Pak Iman itu selalu kalau ketemu itu memberikan ini, saya selalu selalu teringat kalau Abah Ejen itu selalu ingin supaya Al-Wahid itu maju katanya. Oke, luar biasa. Dan beliau itu untuk perinventarisiran buku itu, buku-buku jemaat ya, dan buku-buku jemaat tertata rapi dan selalu pakai nomor gitu. Nah itu salah satunya itu turunnya ke Pak Adang, suami ibu. Iya, karena beliau juga semasa hidupnya itu selalu memberikan buku-buku. Kalau kesini itu memberikan satu. Tapi beliau selalu mengingatkan ini di nomor, disimpan dan di nomor. Dan alhamdulillah suami itu kalau untuk masalah penyimpanan buku-buku itu alhamdulillah. Apik lah ibaratnya. Iya, apik. Dan beliau itu kalau ke anak-anaknya yang diminta itu bukan makanan, bukan pakaian, tapi mesti harus dibelikan buku. Buku kalau enggak Alkitab, Al-Quran. Itu. Luar biasa pemirsa. Jadi ini bisa jadi suatu contoh yang baik dan bisa untuk ditiru ya. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil pada episode kali ini. Nah, terakhir mungkin Nin ada closing statement mungkin untuk milenial kita ya, para penerus jemaat ya Ahmadiyah. Iya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan Nin. Iya. Kalau pesan dari Nin saya, karena mungkin kalau ini ya memang mungkin sekarang udah beda zaman lagi gitu ya. Sekarang anak-anak itu udah lebih dari tingkat itu, udah lebih itulah apa sih namanya? Kecerdasannya gitu. Teknologinya itu udah lebih maju. Nah, yang kebetulan yang generasi seperti ini udah ketinggalan gitu. Nah, yang mungkin ini pelajarilah sejarah-sejarah gitu, tokoh-tokoh yang terdahulu. Terus mungkin seperti untuk jangan menyia-nyiakan seperti buku-buku jemaatnya gitu, buku-buku dan buku-buku keagamaan lainnya juga.
Ya. Nah itu adalah modal utama ilmu gitu. Ilmu ya. Iya. Oke, Nin, hatur nuhun. Saya alhamdulillah telah diterima dengan baik di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ya membawa manfaat khususnya untuk saya, Nin, dan umumnya untuk pemirsa di rumah, dan semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan santai saya dengan Nin ya, Ibu Yuyum, yang merupakan salah satu putri dari Aki Ejen almarhum. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini sekali lagi dapat membawa manfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Terakhir, saya memohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lahir ke dunia seorang hamba yang suci, dijanjikan oleh Allah dunia memalingkannya, Allah menerimanya. Orang suci murid Muhammad, dakwakan Imam Mahdi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.